Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan materi soal dan pembahasan terkait dengan penjurnalan transaksi. Ini adalah materi yang ada di bab 2 buku pengantar akuntansi karangan Warren dan kawan-kawan. Buku pengantar akuntansi yang diadaptasi di Indonesia ya. Ini buku pengantar akuntansi 1. Jadi saya akan jelaskan tentang soalnya terlebih dahulu, kemudian bagaimana membuat ayat jurnal dari transaksi yang ada di soal. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com, dapatkan e-learning pengantar akuntansi untuk buku Warren, ya, khusus untuk buku Warren, yang berisikan video pembelajaran, soal kuis yang Anda bisa kerjakan mandiri, dan soal pembahasan seperti ini. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Pada 1 November 2019, Bapak Setio mendirikan bimbingan belajar Setio Oke. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan November 2019 pada bimbingan belajar Setio Oke. A. Bapak Setio memindahkan uang sebanyak 100 juta rupiah dari rekening pribadinya ke rekening bimbingan belajar Setio Oke. B. Bimbingan belajar Setio Oke membeli perlengkapan kantor seharga 5 juta secara tunai. C. Bimbingan belajar Setio Oke membayar sewa kantor untuk masa sewa selama 12 bulan senilai 30 juta rupiah. D. Membeli peralatan kantor senilai 20 juta rupiah secara kredit. E. Menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 20 juta rupiah atas pekerjaan pelatihan yang telah selesai dikerjakan. F. Membayar gaji karyawan sebesar 15 juta rupiah. G. Membayar beban listrik sebesar 5 juta rupiah. H. Membayar utang pembelian peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah. Lihat transaksi sebelumnya. I. Bapak Setio mengambil uang perusahaan sebanyak 5 juta untuk keperluan pribadinya. Anda diminta untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi pada bimbingan belajar Setio Oke selama bulan November 2019 dalam sebuah jurnal umum. Jadi transaksi yang terjadi selama bulan November 2019 di bimbingan belajar Setio Oke itu dibuatkan ayat jurnalnya di jurnal umum. Berikut ini adalah ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi yang terjadi pada bimbingan belajar Setio Oke selama bulan November 2019. Kita mulai dari transaksi A. Bapak Setio memindah bukukan uang sebanyak 100 juta rupiah dari rekening pribadinya ke rekening bimbingan belajar Setio Oke. Ini adalah transaksi setoran modal. Bapak Setio sebagai pemilik bimbingan belajar ini menyetorkan uangnya sebagai modal untuk bimbingan belajar yang dia buat. Nah, berarti akun yang mengalami kenaikan dalam hal ini adalah akun kas. Karena bimbingan belajar Setio Oke menerima uang kas. Nah, kas itu adalah aset bertambah 100 juta. Nah, kemudian akun yang mengalami kenaikan juga, uang kas ini 100 juta berasal dari setoran modal pemilik. Maka akun yang mengalami kenaikan adalah modal Bapak Setio. Dan modal itu masuk dalam kelompok ekuitas pemilik. 100 juta juga. Nah, bagaimana ayat jurnalnya? Ingat aturan mendebit dan kredit. Aset bertambah itu didebit. Ekuitas pemilik bertambah itu dikredit. Nah, ya dikredit. Berarti ayat jurnalnya itu adalah transaksi A, di debitnya kas, kreditnya modal Bapak Setio, sumber pendanaannya dari setoran modal, debit 100 juta, kredit 100 juta, keterangan dari transaksi adalah setoran modal Bapak Setio. Lanjut sekarang ke transaksi B. Membeli perlengkapan kantor seharga 5 juta secara tunai. Akun yang mengalami kenaikan adalah dia bimbingan belajar ini beli perlengkapan kantor
maka perlengkapan kantornya mengalami kenaikan. Perlengkapan kantor adalah aset, nilainya 5 juta. Nah, beli perlengkapan kantor ini secara tunai berarti ada uang kas yang keluar dari bimbingan belajar untuk membeli perlengkapan. Maka akun yang mengalami penurunan itu adalah kas. Dan kas adalah juga aset senilai 5 juta rupiah. Aset bertambah itu di debit. Nah, berarti perlengkapan kantor di debit. Aset berkurang itu di kredit. Nah, berarti kas itu di kredit. Berikut ini adalah ayat jurnalnya. Debitnya perlengkapan kantor, kreditnya adalah kas. Masing-masing 5 juta, keterangan transaksi adalah membeli perlengkapan kantor. Kalau Anda mau lebih lengkap, membeli perlengkapan kantor secara tunai. Oke. Lanjut ke transaksi C. Transaksi C, membayar sewa kantor untuk masa sewa selama 12 bulan senilai 30 juta. Jadi dibuka bimbingan belajarnya, kemudian bimbingan belajar tersebut sewa kantor untuk bimbingan belajar. Nah, dia bayar semuanya 30 juta untuk masa sewa 12 bulan ke depan. Maka akun yang mengalami kenaikan itu adalah sewa dibayar di muka. Ini kategorinya dia kelompok dari aset senilai 30 juta. Kemudian membayar sewa, berarti ada uang yang dikeluarkan untuk membayar. Maka akun yang mengalami penurunan, ini adalah kas. Kas adalah kelompok dari aset, berkurang 30 juta. Jadi sewa dibayar di muka, itu bertambah, aset bertambah itu di debit, kas, aset berkurang di kredit. Maka ayat jurnalnya adalah, yang di debit, sewa dibayar di muka, kreditnya kas, masing-masing 30 juta, keterangannya adalah membayar sewa kantor selama 12 bulan. Lanjut ke transaksi D, membeli peralatan kantor senilai 20 juta secara kredit. Jadi di sini bimbingan belajar beli peralatan kantor. Maka bimbingan belajar memperoleh peralatan kantor. Maka akun yang mengalami kenaikan adalah peralatan kantor. Peralatan kantor kelompok dari akun aset senilai 20 juta. Nah, tapi beli peralatan kantornya ini secara kredit, nggak langsung keluar uang saat ini. Berarti karena belinya nggak ngeluarin uang, maka ada akun yang mengalami kenaikan juga, itu adalah utang dagang. Nah, utang dagang masuk dalam liabilitas, nilainya 20 juta. Aset mengalami kenaikan bertambah di debit, liabilitas mengalami kenaikan bertambah juga di debit. Berikut ini adalah jurnal untuk transaksi D. Nah, di debit peralatan kantor, asetnya, yang di kredit utang dagang, karena belinya tidak tunai, tapi kredit. Nah, keterangannya membeli peralatan kantor ya, masing-masing 20 juta rupiah. Lanjut ke transaksi E. Menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 20 juta rupiah atas pekerjaan pelatihan yang telah selesai dikerjakan. Jadi transaksi E ini, bimbingan belajar ini menerima nih uang dari pelanggan 20 juta. Kenapa dapat uang? Dapat uangnya karena bimbingan belajar ini telah mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pelanggannya. Maka akun yang mengalami kenaikan itu adalah kas, karena bimbingan belajar menerima kas. Kas adalah kelompok aset, 20 juta rupiah. Kemudian akun yang mengalami kenaikan juga, nah ini kas ini berasal dari pekerjaan yang diberikan oleh pelanggan yang telah diselesaikan. Maka perusahaan bimbingan belajar ini berhak mendapatkan pendapatan jasa. Pendapatan jasa adalah kelompok pendapatan, 20 juta rupiah juga. Nah, aset bertambah itu di debit. Pendapatan jasa bertambah atau pendapatan bertambah itu di kredit. Maka ayat jurnal transaksi E adalah di debitnya adalah kas, kreditnya adalah pendapatan jasa masing-masing 20 juta rupiah, dan keterangan transaksi adalah menerima pendapatan jasa. Kemudian transaksi F, membayar gaji karyawan sebesar 15 juta rupiah. Akun yang mengalami kenaikan itu adalah beban gaji. Beban gaji adalah kelompok beban. Nah, itu 15 juta. Nah, kemudian gaji karyawan ini dibayarkan dengan tunai. Maka ada akun yang mengalami penurunan, yaitu kas perusahaan. Kas perusahaan berkurang karena bayar gaji. Kas adalah kelompok aset senilai 15 juta rupiah. Beban mengalami kenaikan itu di debit, aset mengalami penurunan itu di kredit. Maka jurnal transaksi F itu adalah di debit beban gaji,
kreditnya kas, masing-masing 15 juta rupiah, dan keterangan transaksinya adalah membayar beban gaji. Lanjut ke transaksi G, membayar beban listrik sebesar 5 juta rupiah. Nah, akun yang mengalami kenaikan ini adalah beban listrik, kelompok dari beban, senilai 5 juta rupiah. Akun yang mengalami penurunan ini adalah kas perusahaan. Bayar beban listriknya pakai uang kas berkurang ya, asetnya berkurang, senilai 5 juta. Beban bertambah itu di debit, aset berkurang itu di kredit. Maka ayat jurnal transaksi G adalah debitnya beban listrik, kreditnya adalah kas, masing-masing 5 juta, keterangan transaksinya membayar beban listrik. Kemudian transaksi H, membayar utang pembelian peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah. Nah, ingat tadi perusahaan beli peralatan kantornya secara kredit tidak tunai. Nah, ini sekarang dia bayar 10 jutanya. Dia mencicil. Maka akun yang mengalami penurunan, utangnya sudah sebagian dibayar, maka utang dagang itu berkurang. Nah, ini utang dagang kelompok liabilitas senilai 10 juta. Akun yang mengalami penurunan juga, perusahaan membayar utang dengan uang kas, maka uang kasnya berkurang. Kas adalah kelompok dari aset 10 juta. Liabilitas itu berkurang atau menurun itu di debit, kas menurun atau berkurang itu di kredit. Maka ayat jurnalnya adalah di debit utang dagang, kreditnya kas, masing-masing 10 juta, keterangan transaksinya membayar utang pembelian peralatan. Berikut ini adalah transaksi I, transaksi yang terakhir yang terjadi selama bulan November 2019. Bapak Setio mengambil uang perusahaan sebanyak 5 juta untuk keperluan pribadinya ya, bukan untuk keperluan kantor. Akun yang mengalami kenaikan itu adalah prive Bapak Setio, pengambilan uang untuk pribadi. Nah, ini masuk kelompok prive 5 juta rupiah. Akun yang mengalami penurunan adalah uang kas perusahaan diambil, maka kasnya berkurang, asetnya berkurang 5 juta. Prive bertambah itu di debit, kas berkurang di kredit. Maka ayat jurnalnya untuk transaksi pengambilan prive ini adalah debitnya prive Bapak Setio, kreditnya kas, masing-masing 5 juta. Keterangan transaksi adalah prive Bapak Setio. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan penjurnalan transaksi yang merupakan materi dari bab 2 buku pengantar akuntansi 1 karangan Warren dan kawan-kawan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.